Salam kekasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya pada pembacaan firman. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan, tetap semangat dan bersuka cita. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang maha suci, maha dahsyat, maha mulia, kami datang sujud bersimpu di bawah kaki-Mu. Tiada kekuatan dunia yang kami andalkan selain kekuatan surga yang kami minta turun melingkupi kami. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman. Kami mulai pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang maha ajaib. Haleluya, amin. 2 Tawarik 24. Raja Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu mereka menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya setelah mereka selesai. Mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Untuk itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan.
Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat anak Simeat perempuan Amon dan Yozabat anak Simrit perempuan Moab, tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik, maha mulia. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini, berikan kesehatan, rezeki, kekuatan iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju, membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami puja, kami sanjung dan kami cinta selamanya. Hanya nama Yesus, nama yang menghibur hati kami, nama yang menyelamatkan kami, nama yang mengubah pengharapan kami yang tidak ada menjadi ada, nama yang memberikan kami tetap menjadi orang-orang yang cakap dan berani tampil beda dalam menghadapi persoalan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber di atas segala sumber hidup kami. Haleluya, amin.